Ya terus kan? Ngomong ke cewek gua, si Ica. Gue tahu deh dia anak LPM. Iya, jangan ngomong itu lah, ketahuan. Lagi nggak ada yang dengerin ini udah 46. Terus Dia ngomong sama si cewek gua, ayo kita jalan bareng double date gitu, buat ngedeketin Bowo sama Agnes gitu. Cewek gua padahal marah. si Agnes itu ceweknya si Dede itu. Iya. Cewek gua marah-marah, gimana itu si Dede? Padahal berarti Dede pengen sama cewek lu. Mungkin atau pengen tukeran. Kayak konser Jepang ini serius. Cheating. No, swing. Tukar tambah. Swing. Terus. Akhirnya kan, nah sampai saat itu gue Sama si Dede? si cewek gue itu sampai nanya itu. Emang mau? Tiba-tiba iseng dia nanya. Kok tiba-tiba asing kan bingung. Iya, tiba-tiba asing bingung. Dia nanya gini, Pacaran tiba-tiba asing. kamu masih suka nggak sama Agnes? Kata dia gitu. Gue jawabnya dengan asal nyeplos saja, masih gitu ya. Ke Agnes 40, ke lo 60 gitu. Cuy, persentase. Gua dalam benak gua Enggak maksud gue ini cinta kan 60% kan ke dia kan lebih banyak ya. Kata dia, ke Agnes 40% kata dia. Iya. 40% itu nggak dikit kata dia. Oh iya ya, goblok gua ya. Menurut gue dia bener 40% itu Jawa Barat lo Prabowo. Prabowo Jawa Barat. Dan 60% itu yang Sumatera. Iya ya. Jawa Timur, Jawa Tengah. Enggak ya. Gue jadi kepikiran project ini. Oh iya itu Cerita dia. lagi quickon sih. Nah, ini semalam-malaman Cewek abang gara-gara dapat 40%. Padahal kan dia dapat 60, Padahal menang dia. cuma selisihnya tipis. Selisih tipis. Kalau digugat di MK bisa kalah dia. Nah, sampai akhir Dia kejadian abang selingkuh sama si Agnes itu. si Agnes itu sudah sempet datang beberapa kali ke kosan gua gitu. Anterin Tapi nasi. kalau gua bilang, lo kalau mau jalan sama gua jalan-jalan aja. Nganterin nasi katanya. Hah? Apa itu? Nganterin nasi Agnes. Emang abang separah itu. Ngejadiin hubungan untuk Ini kalau bikin judul jangan sebut merek ya. enggak. Ini yang penting gua ngomong karena udah menit 48 Nggak aja. mungkin ada yang kesini kan. Tapi ntar dipotong sama gua. Ya siapa tahu anak cucunya mereka pada nonton gitu. Pada akhirnya si Agnes datang ke kosan abang ngajak. Kalau kata abang tuh kalau ngopi ayo ngopi aja gitu. Ternyata ke kosan lagi. Ke Kalau kosan. kalau dia nggak mau, dia minta gua harus mutusin si cewek gua. Kayak Inggit ya, kayak Inggit Garnasi. Gua nggak mau nyakitin orang yang sayang sama gua gitu. Nah, sampai Meskipun abang udah gak ada hati sama cewek abang waktu itu. ya ada kan 40 hit. Oh, 60. Iya 60. Ya, dibalik. Iya, nggak apa-apa lah. Kadang-kadang kebalik itu tergantung MK kan. Tergantung pengacaranya siapa, Repli Harun apa ini. Aduh, ini ditit ya. Gue nyebut merek lagi. Sampai pada suatu ketika Agnes itu KKN. Si Agnes itu KKN. Bukan KKN kuliah kerja nyata. Oh, semester 6. Oh, masih muda waktu itu. Tar, gue tebak. Ini berarti tahun 2006-an. 2007. Enggak, 2008-an kan. Oh, berarti adik kelas ya Agnes ya? Iya. Abang berarti udah semester 10 itu. Enggak tahu lah. Enggak, belum. Semester 5-an kali. Gua lupa lah pokoknya. Oh iya. Agnes. Enggak, intinya waktu itu enggak enak gue nyebut merek ya. Enggak apa-apa lah, bodo amat. Enggak signifikan ini aja. Mau marah-marah aja. Sampai akhirnya ini posisinya tetap ya. Gua tetap pacaran sama pacar gua, si Agnes tetap sama si Dede. Meskipun dalam ini renggang ya kita. Akhirnya waktu itu si Agnes KKN. Di KKN itu si Agnes itu selingkuh sama teman KKN. Oh, biasa cinlok. Cinlok. Nah, si Dede itu curhatnya ke gua Bahwa si Agnes itu selingkuh. si Agnes itu selingkuh gitu. Dan sampai mereka itu putus tuh si Agnes sama si Dede. Gua sejak saat itu langsung cinta gue sama Agnes itu hilang karena gue merasa gue yang diselingkuhi.
sejak saat itu. Tapi karena gue itu kalau kalau cinta sama orang, kalau suka sama orang itu kan totalitas ya. Seolah-olah kafah. Ada yang bilang itu bucin, ada yang bilang itu. Pokoknya gue kalau suka sama dia itu bener-bener semua yang ada di gue itu kayak gue Diserahkan gitu ya? Iya, cinta sama dia. Jadi orang-orang yang tahu gue bahwa gue dulu suka sama Agnes itu masih mengira bahwa gue suka sama Agnes. Tapi sebenarnya sejak saat itu gue sama sekali nggak. Yang 40% udah hilang. Udah hilang. Dan gue 100% sama si cewek gue. Dan cewek gue mulai hilang perlahan-lahan gitu. Emang gitu ya kehidupan. Ya namanya selalu ini kan. Akhirnya di ujung cerita semuanya juga hilang. Semuanya hilang sampai akhirnya waktu si Agnes itu akhirnya nikah sama Dede. Lah, akhirnya Agnes ini nikahnya. Iya nikah. Setelah diselingkuhin itu. Iya. Akhirnya sekarang si ceweknya yang jadi bucin. Oh. Selamat ya Adede. Barakallahu lak wa barakallahu. Maaf waktu itu gak datang, saya belum masuk. Gue datang. Jadi ceritanya waktu dia nikah, Gue udah datang ngancurin pelaminan. karena kan waktu itu kan ya udah marak ini ya, Marak corona. sekitar 2017-an. Oh. Udah marak Facebook, sudah marak iya. Twitter, Instagram, itu banyak apa? MLM juga kan marah waktu itu. Bukan, banyak video-video cerita mantan bikin heboh di ya, video-video. Nah, lingkaran circle gua di Agnes di ini itu kan satu circle tongkrongan dulu. Tempat nongkrong gua dulu di Pecel Lele yang depan Sanggerahan. Oh, bukan. Sanggerahan, Cagung. Cagung. Nah, itu satu circle di situ. Orang-orang taunya gua masih suka sama Agnes aja. Berarti gak ada lagu kayak gini. Harusnya Aku yang di sana. Itu nanti, tapi itu bukan buat Agnes. Dan juga Terus cewek abang nikah sama siapa? ntar dulu. Oh, gimana? Agnes dulu nih. Agnes dulu. Tapi Ini apa- masih ada hubungannya sama Marginal. Oh, gitu. Marginal pasti Semanggi ya. Iya, Marginal pasti Semanggi. Jadi ceritanya Enggak, Marginal pindah kan dari Semanggi ke sini. Komando Hidayat pindah enggak? enggak. Ya orang Komar udah di situ. Kira ikut pindah juga. Komar ke Padang Hijau. Lu tahu nggak Komar itu kepanjangannya apa? Apa itu? Kopi Marginal. Iya. Terus. Akhirnya waktu itu utusannya si Agnes itu mengirim undangan kan? Percaya. Undangan si Agnes. Bang, ini mau ngirim undangannya Agnes sama Dede nikah. Kan sekalian kan kamu kok? Ya, gitu dia. Ini apaan ini? Enggak. Oh. Ya. Lo mau cabut? Enggak, dia mah mau hitungan. Iya kata dia. Iya. Enggak nanggung juga dia mah ke dagu udah. Iya bang. Kok diambil sih, tega? Gua yang udah cerita kayak lagi nonton pas dalam melodi. Apa-apa dinyanyi. Gua janjian itu nunggu undangannya di Kopi Marginal. Oh, karena memang waktu itu juga di SMS. Bang Bo lagi di mana? Mau ngasih undangan? Udah WhatsApp itu Dan lo bisa 2017. kepakir kan? Banyak betul kan? Terus? Ya udah ketemu di Kopi Marginal. Gua tungguin, nggak datang. Gua udah berpikir aja, oh ini pasti dalam pikiran negatif gua ya, mereka sengaja meng-cancel untuk ngasih undangan ke gua. Di hari hanya gua tetap datang. Meskipun undangannya nggak di. Nah, meskipun undangannya nggak ada. Karena bukan ya. Ini undangan apa? Lagu yang tentang undangan tuh? Pas gua datang, orang-orang pada takut itu. Takut gua ngamuk dia. Pada nanya, kok sehat lo? Iya. Kebayang. Beneran lu sehat gak? Iya. Kalau untuk gak nyiu dulu ya. Nyiu langsung. Harusnya aku yang di sana dan dirimu. Ani nggak masuk. Your voice not turun. Orang enggak. Nah itulah, pokoknya ceritanya sampai situ. Udah 1 jam ini. Apa kok? Ikutin.
Ingetin Gua, bapak terus. gua itu pengen didengar sama orang lain. Ini bukan konten haroka, Bang. Kalau sampai 1 jam siapa yang mau denger cerita Gak gua? apa-apa. Kalau misalkan cuma 5 menit kan ntar belajar bahasa Arab. Nanti linknya gue forward ke kalian. Jangan. Pokoknya cari menit-menit tertentu gitu ya. Tapi serius gue gak bakalan ngedit ini, Bang. Langsung diem. Gua langsung kepikiran dia itu. Nanti nandain itu. Segmennya itu loh yang di menit 00,45 gitu. Ngomongin Agnes sama Dede. Tapi Dede gue tahu. Hah? Gue tahu Dede. Dia sering pakai jaket hitam ya, tas belakang gondrong kayak lo. Ya semuanya juga banyak orang yang sering pakai jaket hitam tas ke belakang. Itu umum. Ya, itu ciri-ciri apaan? Ada lagi, Bang yang mau disampaikan? Udah cukup. Enggak, ada 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Bukan, ada satu lagi yang lagu tentang ini tuh, undangan. Tanpa undangan diriku kau tinggalkan, tanpa putusan diriku kau tinggalkan, Tanpa bicara kau buat terbelah, tanpa putusan kau buat ku merana. Tak percaya tapi maksud gue tuh, Bang, apa? enggak dari cerita ini ya, kenapa abang lebih dominan ngomongin Agnes daripada cewek abang itu? Ada segmen itu panjang lah nih nanti. Oh, beda lagi. Ada, tapi menarik kan cerita sama ceweknya abang itu sebenarnya? Sangat menarik. Enggak, jangan-jangan enggak menarik itu loh. Sangat menarik. Sangat menarik. Sangat menarik. Part ketiga. Bahkan lagu yang cocok untuk tadi gue bilang itu harusnya aku, karena Oh, gue iya. putusnya kan 2009. Bebas sih. 2000 ya 2009 itu gue putus. Akhir waktu Gus Dur meninggal tanggal 30 Ya, Desember. ya, ya, ya. Salah. Momentumnya dapet. Momentumnya dapet. Nah, sekitar tahun 2016 ya, kalau nggak salah 2000. 7 tahun kemudian. 7 tahun. 2015 lah kalau nggak salah. dari 17 ke 15 kan Ya kan, 2 tahun. Iya. Iya. Terus Gua dekat, Apa? mulai dekat sampai 2017 itu deket banget. Sampai gua bilang kayak gini. Hai. Lu kayaknya nikahnya bakalan sama gua. Anjay. Pede banget dong. Iya, gua pede banget waktu itu. Udah deket lah tuh. Akhirnya setelah putus akhirnya deket selama mulai deket banget itu 2015 mulai dekat, 16, 17 deket banget, 18 tuh deket banget. 2019 Pilpres. Sampai dia akhirnya Ya, Bang. bikin usaha, kita bikin usaha bareng. Catering, Bang. Iya, dia jual ya catering, Oh. macam-macam. Jangan online ya, Bang. Hah? Catering, terus dia buka kafe atau apa. Oh, iya. percetakan mangga ya? Enggak. Iya, percetakan gue sendiri. Cetakan apa nih? Tapi akhirnya tiba-tiba Nah, tiba-tiba nanti- modalnya belum pulang itu Nah. duit, tiba-tiba dia nikah gitu kan, nikah sama orang lain gitu kan. Dia tahu-tahu tiba-tiba nge-WA gua bahwa kamu pasti kalau dengar cerita apa ini, kamu pasti akan benci banget sama aku. Enggak, ini berarti cerita panjang ya? Panjang banget Besok ini. kita podcast lagi ya. Jadi pas aku tiba-tiba langsung skip. Suddenly. Tiba-tiba itu kayak ini ya, IQ 7.